So, balik lagi di sini bersama saya di channel Sumber Gadget ID. Nah, di video kali ini kita akan bahas produk kamera. Nah, salah satu kamera yang kita bahas di sini adalah Action 4 dari DJI. Meskipun sudah keluar generasi dari kamera ini, yaitu Action 5 Pro. Nah, kita akan bahas apakah memang Action 4 ini masih layak dibeli atau kita akan langsung beli ke Action 5 Pro. Nah, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Nah, jadi sudah sekitar mau 3 bulan saya udah beli kamera Action 4 ini ya. Jadi waktu saya beli ini belum keluar Action 5 Pro. Nah, apa yang membedakan dengan Action 4 sama Action 5 Pro? Tentu ada perbedaan ya. Jadi setiap ada naik tingkatan setiap produk itu pasti ada bedanya dari sebelumnya. Nah, jadi saya akan review langsung fitur-fitur dari DJI Osmo Action 4 ini. Jadi kamera ini adalah salah satu andalan bagi orang-orang yang suka nge-vlog ya. Mungkin kalian pernah nonton ya para traveling atau motovlog ya. Jadi ini adalah salah satu kamera yang mereka gunakan. Jadi menurut saya kamera ini adalah bisa digunakan di medan, khususnya untuk kalian yang suka ngonten ya. Nah, ini bisa dibawa ke dalam air, bisa dibawa untuk ngevlog dan segala macam ya. Karena dia punya kelebihan dibanding dengan kamera biasa. Nah, tentunya sebelum itu kita akan bahas dari luarnya saja dulu ya. Nah, yang saya review ini adalah Osmo Action 4 yang versi kombonya ya, kreator combo. Jadi kalau kreator combo itu artinya kita dapat 3 baterai ya. Ini baterainya 2, kemudian ada 1 masuk sini. Jadi kita dapat cadangan sekitar 2 baterainya. Kemudian kita dapat tripod seperti ini yang bisa dipanjangkan ya sekitar 1 meter lebih ya. Ini 1 meter lebih bisa dipanjangkan teman-teman ya. Jadi ini lebih cocok buat teman-teman kalau misalnya ngonten ya. Jadi ini udah jadi panjang ya. Nah, oke. So buat teman-teman semua, kemudian kita akan review juga khusus untuk casingnya. Nah, casingnya juga kita dapatkan kalau misalnya kalian ambil yang kreator combo. Jadi ini bisa dicopot seperti ini ya, kemudian bisa ditarik seperti ini. Kemudian ini tariknya begini. Jadi kalau kalian pasang kayak mount seperti ini ya, lebih bagus kalian langsung pakai ini aja ya, karena melindungi. Tapi sebenarnya kan bisa langsung masuk di sini ya. Kemudian dia udah sistem magnet, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya kalian bawa sepeda motor ya agak kencang, nggak apa-apa. Apalagi kalau kalian lewat di jalan yang kurang rata atau kurang bagus. Nah, kemudian di sini ada pelindung kameranya ya. Jadi kalau kalian membawa kamera ini untuk masuk ke dalam air ya, ini bisa sampai 18 meter ya tanpa pelindung. Tapi kalau misalnya lebih, nah teman-teman harus beli lagi yang namanya casing waterproof ya. Misalnya kalian itu masuk ke sekitar 30 meter ke bawah gitu, jadi wajib. Tapi kalau untuk yang dasarnya ya, kalian cukup langsung pakai ini aja ya. Kemudian pastikan ini juga terpasang dengan rapi teman-teman ya. Ini pelindung kameranya. Ini nggak bisa. Sebenarnya ini bisa dibuka. Ini agak keras kayaknya. Ini bisa dibuka teman-teman. Ini adalah pelindung kameranya. Jadi kalau dibawa ke dalam air ini wajib dipasang ya. Jadi nanti kalau kalian beli kamera Action 4 ini, nanti kalian dapat yang ini ya. Kemudian kalian pasang lagi kalau kalian mau aman sama hasil dan kameranya. Jadi wajib terpasang ya. Karena udah dipasangkan karet ya, karet pelindung agar air tidak bisa masuk.
Nah, kemudian di sini teman-teman ada yang ada lubang hitam ini, ya ini ada apa namanya sensor ya. Kemudian di sini juga intinya ada ini, saya juga lupa namanya. Kemudian di sini ada tulisan DJI, kemudian layarnya timbal balik ya, satu layar utama, kemudian di sini ada layar lebar, jadi kita bisa lihat timbal balik teman-teman ya. Kemudian fiturnya ada ultra wide ya, seperti ini VOV-nya. Nah, kameranya standar, kemudian lebar dan ultra lebar teman-teman ya. Jadi tergantung kalian. Kemudian kalau kalian suka main warna-warna video, kalian bisa pilih ini di lock normal, di lock normal. Jadi di locknya itu udah support yang namanya 10 bit ya. Kemudian WB-nya kalian setting-setting, exposure juga kalian setting-setting ya, tergantung kalian juga. Kemudian fiturnya apa aja? Nah, fiturnya juga salah satu fitur kenapa kamera ini cocok buat kalian yang suka ngevlog ya, motovlog. Dan kemudian pertanyaannya, kenapa rata-rata hasil dari video kamera motovlog itu tidak goyang ya? Apakah itu pakai gimbal atau tidak? Nah, ini adalah salah satu kamera kelebihan dari kamera model seperti ini. Nah, kalau DJI Osmo Action 4 ini dia punya fitur gimbal. Nah, caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada fitur namanya RS di sini bagian sini. Nah, kemudian jadi inilah yang membuat video kita itu lebih stabil, tidak kelihatan bergetar atau bergoyang gitu ya. Nah, kalau misalnya kita posisikan di off ya, mungkin sama hasilnya seperti kamera HP biasa. Jadi apapun pergerakan tangan kita akan kelihatan di hasil videonya. Kemudian untuk mengaktifkan ini, kita aktifkan rock steady ya. Ini adalah stabilan pertama, gimbal pertama dari kamera ini. Jadi kalau kita seperti ini ya, dia masih stabil. Nah, kalau kita off kan, nah jadi kelihatan semua ya, dia mengikuti pergerakan kamera ya, dia ikuti apakah naik turun atau gimana. Nah, kalau ini, nah di ini mulai stabil dia, rock steady. Nah, yang lebih bagus lagi ada teman-teman, itu rock steady plus. Nah, ini teman-teman, mau bagaimanapun perjalanan kita, mau secepat apapun, mau bergetar gimana pun ya, tetap dia stabil ya. Nah, jadi itulah yang membuat suatu kualitas dari video-video konten kreator motovlog itu lebih profesional ya. Jadi mereka nggak pakai gimbal teman-teman. Kemudian ada lagi nih fitur gimbalnya itu horizon balancing. Nah, horizon balancing ini dia tetap berdiri teman-teman, meskipun kita miringkan seperti ini ya, dia tetap berdiri ya, dia tetap lurus. Jadi tidak akan mengikuti. Itu namanya horizon balancing ya. Nah, sama seperti ini juga. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari fitur kamera ini ya. Dan kemudian untuk format resolusinya itu mulai dari 1080 sampai ke 4K. 4K ya. Kemudian untuk FPS-nya itu sampai 60 FPS. Nah ini paling tertingginya sampai 120 FPS teman-teman ya. Ya, sama seperti ini 4K 16:9 120 ya, untuk frame 16:9. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi perbedaannya untuk Action 5 Pro ini ya, tentu adalah ada penambahan fitur-fitur kamera di sini ya. Kalau di Action 5 Pro itu ada fitur kamera khusus untuk super night ya, super night namanya. Ya, jadi saya nggak bisa review, jadi teman-teman bisa searching aja. Itu namanya super night, artinya lebih bagus hasilnya kalau kita ngambil video di malam hari ya. Jadi lebih enak gitu rasanya. Kemudian ada lagi fitur-fiturnya. Nah, hanya itu perbedaan. Tapi kalau untuk baterainya itu seperti ini, baterainya tetap sama teman-teman ya. Ini juga tetap sama, tidak ada perbedaan. Jadi aksesoris di Action 4 itu masih bisa digunakan di Action 5 Pro. Hanya saja fiturnya yang membedakan
ya. Jadi itulah kira-kira. Jadi kalau teman-teman itu mau beli Action 4 atau Action 5 Pro itu tentu ya tergantung kebutuhan dan budget kalian menurut saya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih. Saya Sumber Gadget Dadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.